Saudara, saya Dr. Daniel Hendrawan Wijaya. Pada kali ini saya akan bicara tentang tinnitus, yaitu suatu uh, suara yang didengar, ya, yaitu suara yang didengar oleh kuping, tapi bukan berasal dari suara luar. Ya. Ini bisa berupa suara clicking, ya, atau biasa atau suara bergegas seperti sungai mengalir deras gitu, atau suara menderu ya seperti suara helikopter, pesawat terbang, atau suara berdengung, ya, atau suara mendesis, ya, atau suara mendering, ya, suara mendering, ya. Tentang tinnitus ini, ya, prevalensinya itu 1 di antara 5 orang di dunia ini adalah pernah menderita atau penderita tinnitus ini, ya. Lebih banyak pada pria dan lebih banyak pada orang usia lanjut, ya. Faktor resikonya itu mereka yang bekerja di tempat-tempat, mereka yang terpapar, ya, oleh suara-suara keras, misalnya yang bekerja di tempat alat-alat berat, yang bekerja di tempat penggergajian kayu dengan mesin, ya, yang berat itu, ya, dan juga misalnya mereka yang bekerja di pabrik, atau mereka itu musisi, ya, atau mereka itu bekerjanya dengan bekerja dengan senjata api, misalnya tentara itu, ya, tentara misalnya, ya. Dan juga mereka itu bisa juga banyak terdapat pada orang-orang, ya, dengan penyakit kuping, gangguan pada kuping, ya, misalnya infeksi kuping bagian tengah, otitis media, atau gangguan kotoran kuping, atau mereka yang penyakit kronis, atau mereka yang kena side efek sampingan dari obat, ya, misalnya obat-obat seperti non-steroid, obat penghilang sakit, ya, non-steroid anti-inflammatory drugs, ya, NSAID itu, ya, seperti ibuprofen misalnya, naproxen, ya. Bisa juga karena mereka mengalami yang atau obat anti malaria misalnya, ya, bisa quinine, ya, itu bisa bunyi kupingnya, ya. Atau obat-obat antidepresan, ya, atau obat-obat anti kanker, atau beberapa antibiotik, ya, misalnya streptomycin, kanamycin, itu bisa ganggu kuping, ya, bisa bunyi itu kuping, ya. Di samping itu otosklerosis, ya, jadi pembentukan tulang baru di tulang-tulang, misalnya di tulang-tulang kuping bagian tengah. Di kuping bagian tengah ada 3 tulang untuk penerus getaran suaranya, gendang kuping itu diteruskan ke kuping bagian dalam. Di kuping bagian tengah ada 3 tulang, yaitu malleus, incus, stapes. Stapes ini yang sering mengalami sklerosis, otosklerosis, ya, sehingga menimbulkan bunyi kuping tinnitus itu, ya. Di samping itu Meniere's syndrome atau Meniere's disease itu suatu penyakit autoimun, ya. Selain tinnitus, dia juga ada vertigo, dan ada penurunan pendengaran, ya. Jadi di samping itu bisa juga karena spasma otot-otot dari kuping bagian dalam, inner ear, ya. Dan juga bisa karena gangguan pada temporomandibular joint, ya, yaitu mandibulanya, rahang bawah ini ada ramus mandibulanya ke atasnya bersendi dengan tulang temporal itu di depannya lubang kuping ini, ya. Gangguan pada persendian itu bisa menimbulkan tinnitus juga, bunyi itu, ya. Di samping itu ada tumor daripada saraf nervus acousticus, saraf pendengaran itu, ya. Saraf pendengaran itu mengalami ada tumornya itu disebut acoustic neuronoma, ya. Dan juga ada karena aterosklerosis atau kinking of artery, ya. Jadi arteri itu bengkok, ya, mungkin aliran di situ menyebabkan bunyi, ya.
dan juga bisa karena hipertensi ya, atau diabetes mellitus, atau apa, eh, anemia ya, bisa juga, atau orang penyakit autoimun yang disebut lupus erythematosus atau rheumatoid arthritis ya, bisa ya. Eh, tentang pengobatannya ya, pengobatannya itu ya dicari penyebabnya apa ya, diobati. Tapi memang ya, eh, pengobatan agak sulit ya, sebabnya kan banyak macam ya, sehingga penyembuhannya ya memang agak sulit ya. Dan maka oleh ahli-ahli diciptakan suatu cara untuk mengkamuflase atau menyamarkan ya, suara suara tinnitus itu ditutupi dengan suara lain yang disebut white voice. White voice itu diciptakan sebuah mesin yang kecil ya, kecil aja, bulat gitu ya. Nah, mengeluarkan suara-suara white voice itu seperti apa? Suara seperti televisi statis ya. Televisi statis itu televisi sing tetap hidup, yang televisi yang tetap hidup meskipun siaran sudah dari stasiun TV-nya sudah tidak ada siaran, dia masih bunyi aja terus. Itu dia soalnya menerima gelombang dari mana-mana, dari angkasa luar juga ya. Jadi suara itu low level and statis, dan monoton and low level ya. Itu tujuannya untuk menutupi, mengkamuflase, menyamarkan suara tinnitus itu, sehingga suara tinnitus itu tidak diperhatikan, tidak digubris ya. Dan juga bisa ada suara lain seperti white machine ini juga bisa mengeluarkan suara, bisa satu white machine ini bisa mengeluarkan 1 sampai 2 suara, tapi bisa ada yang bisa 20 lebih suara ya. Bisa seperti suara air sungai mengalir di air yang mengalir di kali kecil gitu ya, ya suara itu. Atau debaran ombak kayak kecil-kecil ya, dari gelombang laut yang menerpa pantai ya, low level and monotone ya, ya. Dan juga misalnya suara daun-daun di hutan ya, daun-daun pepohonan yang lebat di hutan itu ditimpa air hujan ya, ditimpa air hujan itu, seperti itu. Suara-suara macam itulah untuk menutupi suara tinnitusnya. Jadi pasien ini bisa lebih memperhatikan suara ini, dan tinnitusnya bisa agak diabaikan ya. Selain white noise machine, itu juga ada alat ada yang disebut atau pillow speaker. Itu bantal tuh di dalamnya ada built-in stereo speaker. Ada di dalamnya. Dia hanya bisa mengeluarkan suara-suara yang dikeluarkan itu hanya bisa didengar oleh orang yang pemakainya. Orang yang satu kamar atau satu tempat tidur dengan dia tidak bisa mendengar itu ya. Yang dikeluarkan ya white noise itu ya, biar orang itu bisa masuk ke alam mimpi ya. Dan belakangan ini diciptakan sebuah alat, satu perangkat ya, yang disebut Lenire device. Lenire itu tulisannya L-E-N-I-R-E, ejaan Indonesia ya, L-E-N-I-R-E, Lenire device. Device itu perangkat ya. Itu ada 2 mode di dalam satu alat itu, satu perangkat itu ada 2 mode, yaitu mode headphone ya, yang bisa mengeluarkan suara monoton low level ya, yang dengan demikian merangsang sistem pendengaran ya, merangsang lewat sistem pendengaran. Yang satu lagi alat dari perangkat mode yang kedua, yaitu dengan
tongue stimulator lidah. Lidah itu dirangsang ya, lewat apa? Jadi dengan demikian merangsang lewat somatosensoris ya, pathway. Jadi jalur somatosensoris ya. Jadi dalam satu alat ada dua mode untuk merangsang, satu lewat handphone ya, dan yang kedua lewat tongue stimulator, stimulasi lidah. Sekian saja uraian saya. Saya harap saudara menyukainya. Terima kasih.